Mari duduk Mbak. Benar atas nama Mbak Anissa? Ya benar. Oh, kesini naik kapal? Naik motor Mbak. Dengan siapa? Diantar atau sendiri? Sendiri. Oh. Sebelum kesini dari mana? Gak dari mana-mana, dari rumah aja Mbak. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Sebelumnya Mbak Anissa dapat informasi konsultasi kesini dari mana? Dari teman sih Mbak, katanya bisa membantu permasalahan saya yang sedang saya hadapi. Dari teman. Enggak ngecek link atau Instagram atau dari sosial media? Kalau baca-baca di sosmed sih sering, tapi gak ada niat untuk datang langsung sih kalau nggak ada ajakan dari teman. Baiklah, sebelumnya saya sudah melihat email yang Mbak Anissa kirimkan. Jadi sebelum mulai konseling, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deni Aprilia, merupakan psikolog di Bangka Belitung, yang dimana mungkin bisa membantu Mbak Anissa menyelesaikan permasalahan yang sedang Mbak Anissa hadapi. Jadi saya mohon izin untuk menjelaskan prosedur konseling kita kali ini, yang dimana di sini saya sudah mengetahui tujuan Mbak Anissa datang ke sini. Kenapa? Karena saya sudah membaca email yang telah Mbak Anissa kirimkan ke perusahaan kami, yang dimana di sini permasalahan yang Mbak Anissa hadapi itu bisa kami rahasiakan. Jadi Mbak Anissa tidak perlu khawatir untuk menceritakan semua permasalahan yang Mbak Anissa hadapi kepada saya. Baiklah, saya sudah mengetahui kedatangan Mbak Anissa ke sini karena saya sudah melihat email yang Mbak Anissa kirimkan ke perusahaan kami, yang dimana permasalahan tersebut ialah Mbak Anissa stres dalam menghadapi nilai akademik yang turun yang diakibatkan pekerjaan dan jam kuliah yang bertabrakan. Apakah betul begitu Mbak? Ya benar begitu. Kita lanjut ke konseling. Saya ingin bertanya, apakah Mbak Anissa bersedia untuk dikonseling? Ya, saya bersedia. Baik, di sini saya akan membantu Mbak Anissa menyelesaikan permasalahan yang mungkin bisa membantu Mbak Anissa dalam menyelesaikan permasalahan Mbak Anissa. Dan Mbak Anissa tidak perlu takut untuk bercerita permasalahan yang Mbak Anissa hadapi, karena di dalam konseling itu semua yang Mbak Anissa ceritakan bisa dirahasiakan dan dipastikan terjaga semuanya. Mungkin bisa Mbak Anissa jelaskan pusing yang bagaimana situasi yang Mbak hadapi? Kan saya nih kerja sambil kuliah. Pas awal-awal daftar kuliah itu kan belum kerja nih. Jadi pas udah kerja, terus ternyata jadwal kuliah sama kerjanya itu bertabrakan. Jadi solusinya gimana? Mungkin Mbak Anissa bisa membuat jadwal yang dimana di sana bisa mengingatkan Mbak Anissa antara jam perkuliahan dan jam pekerjaannya, memisahkan antara jam kuliah dan pekerjaannya agar tidak tertabrak. Atau tidak kuliahan, apakah Mbak Anissa mempunyai teman yang bisa ditanyakan jikalau Mbak Anissa tidak memahami pelajaran yang sudah Mbak Anissa sudah diajarkan oleh dosen? Nggak punya teman sih di sana karena kuliahnya juga online, jadi susah. Nggak ada kontek-kontekan gitu buat nanya tugas? Kan metode dalam perkuliahannya seperti apa Mbak? Kalau sekarang itu semuanya via online, jadi kalau mau nanya-nanya itu susah. Mbak Anissa kuliah di mana? Di Universitas Terbuka Pangkal Pinang. Oh, jurusan apa? Ilmu perpustakaan. Apakah hubungan Mbak Anissa dengan keluarga baik-baik saja? Cukup baik. Apa yang
yang biasa Mbak Anissa lakukan jikalau nilai akademik Mbak Anissa itu menurun? Kalau nilainya nurun, kadang saya minta izin ke bos untuk izin supaya bisa masuk mata kuliah dan bisa memperbaiki nilai yang jelek kemarin. Dan bosnya mengizinkan? Kadang izinin, kadang enggak juga. Oh, berarti ada toleransi antara di tempat kerja dan tempat perkuliahan. Iya. Apa yang biasa Mbak Anissa lakukan jika Mbak Anissa baru tersadar nilai akademik Mbak Anissa itu turun dikarenakan bekerja? Karena saya akan mengorbankan waktu tidur saya supaya bisa memperbaiki nilai-nilai yang jelek. Gak apa-apa saya nggak tidur, tapi nilainya bagus gitu. Jadi apakah Mbak punya solusi untuk permasalahan saya sekarang? Mungkin solusinya bisa dengan Mbak Anissa membuat jadwal untuk belajar di saat waktu istirahat bekerja, atau Mbak Anissa bisa membaca-baca materi perkuliahan yang sudah dipelajari di saat waktu istirahat. Ya, terima kasih atas bantuannya. Baik, di sini saya ingin menyimpulkan dari pembicaraan kita sepanjang tadi bahwa konseling ini tidak bisa dilakukan dalam satu tahap, karena di dalam konseling hanya terbatas waktu selama 45 menit. Kalau lama, nanti Mbak juga yang bosan dan pusing. Dan mungkin untuk pertemuan pertama di dalam konseling ini bisa membawa atau memberikan manfaat kepada Mbak Anissa di dalam menghadapi permasalahannya. Ingin ditanyakan? Enggak sih Mbak, saya sudah terbantu oleh motivasi dari Mbak tadi. Sudah sedikit membuka pikiran saya. Mungkin Mbak Anissa haus, dipersilakan untuk minum. Ya, terima kasih. Ya, boleh minum dulu ya Mbak. Boleh. Kering ya kerongkongannya? Iya, nggak ada cikinya ya. Baiklah Mbak, saya cukupkan untuk waktu konselingnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya Mbak. Ya Mbak, saya juga berterima kasih kepada Mbak sudah bersedia mendengarkan curhatan saya. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya.